Saya mendengar sesuatu yang aneh telah terjadi pada Gunung Taibai di Tiongkok. Seluruh pegunungan seperti wilayah abadi. Energi spiritual berwarna putih menyelimuti seluruh pegunungan dan tempat itu ditutup sekarang. Benar-benar sangat ajaib. Saya mendengarnya dari seorang teman saya dari Tiongkok. Dia mengatakan sesuatu yang besar telah terjadi di sana. Meskipun seluruh wilayah Tiongkok sudah ketinggalan zaman, ia memiliki masa kejayaannya di masa lalu dan memiliki banyak reruntuhan kuno. Mungkin seseorang telah menemukan salah satunya. Haruskah kita pergi untuk melihatnya? Saya pikir kita bisa melupakannya. Saya mendengar bahwa kejadian ini telah menarik perhatian berbagai pasukan internasional di Asia. Ular menyeramkan dari Jepang sudah menuju ke sana. Pulau Karang Gletser, Xiao Yu, Lan Qingyue dan ketiga gadis lainnya duduk di sebuah restoran di tepi laut. Beberapa pria muda berjalan melewati mereka dan berdiskusi dengan lembut. Reruntuhan. Xiao Yu dan gadis-gadis itu saling bertukar pandang sebelum beralih ke sekelompok pria muda dengan rasa ingin tahu. Keempat pemuda itu duduk di samping mereka dengan nada arogan dan bangga. Mereka bersandar di kursi mereka dan terus berdiskusi dengan santai. Hai, tampan. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada Gunung Taibai di Tiongkok. Bisakah Anda menguraikan secara rinci? Xiao Yu melihat ke salah satu pemuda dan menanyakan hal ini sambil tersenyum. Hah? Ketika keempat pemuda itu mendengar Xiao Yu, mereka sedikit terkejut. Matanya berseri-seri dengan kegembiraan saat dia berbalik saat dia menjawab, "Oh hei, cantik, apakah kamu dari China?" "Iya, bisakah Anda menguraikan masalah ini secara rinci?" Xiao Yu bertanya sambil tersenyum. Kalian para gadis belum pernah mendengarnya energi spiritual yang padat telah turun di Gunung Taibai di Tiongkok. Apakah kalian tahu tentang energi spiritual? Apakah kalian seniman bela diri perempuan? Seorang pemuda tampan tersenyum dan mengamati gadis-gadis itu sambil menjawab sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Apa yang terjadi setelah itu? Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Energi spiritual mengalir turun seperti air dan masuk ke pegunungan. Beberapa puluh kilometer di sekitar pegunungan sekarang menyerupai wilayah abadi. Jika orang biasa tinggal di daerah itu, tingkat energi spiritual yang gila itu akan membuat seseorang menjadi seniman bela diri dengan mudah. Saat pemuda itu berbicara, dia memberi isyarat ke pelayan di sampingnya dan berkata, "Tolong ambilkan masing-masing segelas anggur merah untuk gadis-gadis cantik ini." Itu tidak perlu. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Kakak ipar, apakah kalian semua berpikir itu karena 9 dunia kuali mulai turun ke dunia nyata? Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu kemungkinan. Ketika Xiao Xian kembali, ayo beritahu dia tentang itu. Ekspresi Lan Qingyue dan gadis-gadis itu langsung berubah menjadi serius. Mereka telah mendengar dari Wang Xian betapa kuatnya 9 dunia kuali. Ada beberapa ahli rilem immortal dan lebih dari 100 ahli rilem buding. Jika 9 dunia kuali turun ke dunia nyata, aturan dunia bawah akan mengalami perubahan besar. Ya, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Kalau tidak, kita mungkin berada dalam bahaya nyata di masa depan. Kita tidak bisa menyeret Xiao Xian ke bawah lagi. Sun Lingxiu terkekeh. Kakak ipar Lingxiu, kecepatan kultivasi kalian bertiga jauh lebih cepat daripada aku dan tuanku. Selain itu, Anda terlihat jauh lebih baik dari kami. Bentuk kami terlalu jelek. Xiao Yu cemberut. Mengingat citranya sebagai skeletal dragon, dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Haha, Xiao Yu, apakah kamu berpikir untuk mendapatkan pacar sekarang? Kenapa tiba-tiba kamu begitu khawatir dengan penampilanmu? Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Gadis-gadis itu bercanda. Setiap aksi mereka mengeluarkan pesona yang membuat keempat pemuda yang duduk di samping mereka menelan ludah. Hei, cantik, apakah kamu keberatan jika kami duduk di sampingmu? Seorang pria muda tidak bisa menahan diri dan berdiri. Dia memegang segelas anggur merah di tangannya dan bertanya dengan lembut. Kami keberatan. Maaf. Ajaya melihat ke seberang mereka dan menjawab dengan jelas. Hei, cantik, bukankah kamu akan menunjukkan wajah kita? Ekspresi pemuda itu menegang dan dia tidak berhenti berjalan. Dengan senyum lembut, dia duduk di kursi di samping gadis-gadis itu. Bam! Saat dia duduk, kursi itu jatuh kembali ke tanah. Pria muda itu terkejut. Saat dia ingin berdiri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang membebani dirinya. Tubuhnya ditekan ke tanah secara langsung. Keributan besar menarik perhatian dari kerumunan di sekitarnya. Hehe, kami telah memberitahu Anda bahwa kami keberatan, namun Anda memilih untuk pergi. Xiao Yu menatapnya dengan mata mengejek sambil tersenyum cerah. Xiao Xian ada di sini. Ayo pergi. Saat ini, Lan Qingyue melihat pesan di ponselnya dan mengatakan ini pada Xiao Yu dan para gadis. Ayo pergi. Xiao Yu dan gadis-gadis itu tersenyum dan berdiri.
Kalian para gadis pasti terlalu bersemangat untuk mati. Api kemarahan membara di mata pemuda itu saat dia segera berdiri. Ledakan. Namun, aura menakutkan menyapu tubuhnya saat ini. Pria muda itu tercengang saat dia merosot ke lantai karena ketakutan. 3 pemuda lainnya sama terkejutnya dengan apa yang mereka saksikan. Wow, kapal pesiar mewah yang sangat besar. Xiao Yu dan gadis-gadis itu berjalan menuju kapal pesiar raksasa yang berhenti di tepi pantai dengan penuh semangat. Mereka berseru dengan ekstasi. Itu hanya kapal pesiar. Lihat betapa bahagianya dirimu. Xiao Xian tersenyum pada Xiao Yu dan melanjutkan, bagaimana apakah kalian bersenang-senang selama beberapa hari terakhir ini? Cukup bagus. Kelima gadis itu terus mengamati kapal pesiar besar yang mewah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kapal pesiar mewah awalnya dibangun untuk bersantai. Ada berbagai macam hiburan di dalamnya dan memiliki beberapa kamar mewah di lantai 2. Itu beberapa lusin kali lebih baik daripada yang mereka bawa ke tempat ini. Ayo kembali dan lihat apakah Suking sudah lebih baik. Wang Xian berkata kepada mereka. Oh ya, Xiao Xian. Kami mendengar sesuatu beberapa waktu lalu. Kamu bisa memeriksanya di situs Underworld. Lan Qingyue memberitahu Wang Xian apa yang telah mereka dengar tentang insiden itu. Ekspresi Wang Xian berubah sedikit serius saat dia mengambil ponselnya dan memasuki situs Underworld. Situs web dunia bawah saat ini jauh lebih tenang daripada sebelumnya karena seluruh dunia bawah menjadi lebih damai. Saat ini, hampir tidak ada lagi pembunuhan di dunia bawah. Semua orang hanya tumbuh diam-diam. Namun, Gunung Taibai telah mengalami beberapa anomali beberapa hari yang lalu. Energi spiritual yang padat mengalir ke langit dan ke pegunungan seolah-olah itu adalah air. Masalah ini langsung mengguncang seluruh dunia bawah. Semua seniman bela diri berkerumun menuju Met. Taibai panik. Ini gila, terlalu gila. Saya telah naik 2 level dalam 1 hari. Energi spiritual di sekitar sini seperti air yang mengalir. Tetap di dalamnya dapat membersihkan meridian dan saluran seseorang. Beberapa waktu yang lalu, seekor monkey bahkan tumbuh menjadi kera besar setinggi 5 meter. Ini terlalu mengejutkan. Izinkan saya memberitahu semua orang tentang kabar buruk. Ada seniman bela diri dari luar negeri yang menuju ke sana. Kekuatan-kekuatan ini kemungkinan besar melampaui apa yang bisa kita tangani. Wang Xian tercengang saat dia melewati utas ini. 9 dunia kuali telah turun ke dunia nyata namun, ini seharusnya tidak terjadi. Energi spiritual dalam 9 dunia kuali bahkan tidak mengerikan ini. Apa yang terjadi? Wang Xian segera menelepon para naga yang bertanggung jawab atas grup Mahatau dan meminta agar mereka mengirimkan semua informasi di tempat itu kepadanya. Ini sepertinya masih terkait dengan 9 dunia kuali. Anomali Gunung Taibai. Kapal pesiar itu bergerak ke arah Istana Naga dengan kecepatan tinggi. Wang Xian sedang duduk di kursinya, membaca informasi di tangannya sementara Lan Qingyue dan gadis-gadis lainnya berkerumun dengan rasa ingin tahu. Anomali Gunung Taibai dimulai 5 hari lalu. Gelombang energi spiritual yang tiba-tiba di udara mengalir ke pegunungan seperti air yang mengalir, menyebabkan perubahan drastis ke tempat-tempat dalam radius kurang dari 20 km. Dengan sapuan energi spiritual, semua binatang biasa tumbuh lebih besar 3-4 meter, mengubahnya menjadi makhluk yang kuat. Di bawah sapuan energi spiritual, seniman bela diri sangat meningkatkan kultivasi mereka. Dalam 5 hari, puluhan pakar bawaan muncul. Dari mana datangnya energi spiritual ini tidak ada yang tahu tentang itu. Semua seniman bela diri dunia bawah berkumpul di tempat ini. Itu mengalir turun dari udara. Oleh karena itu pasti berasal dari 9 dunia kuali. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tapi yang membuatnya lebih aneh lagi adalah energi spiritual tidak menghilang di udara tetapi mengalir ke gunung. Wang Xian penuh rasa ingin tahu saat dia membaca datanya. Dengan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar memasuki gunung, bukankah itu akan membentuk tambang biji spiritual? Tanya Ajaya dengan sedikit terkejut. Sangat mungkin. Saya kira Met Taibai telah menjadi gunung abadi sekarang. Mata Wang Xian bersinar. Ini kesempatan bagus. Ayo kembali ke China dalam beberapa hari. Saatnya untuk kembali juga. Gadis-gadis itu mengangguk. Kembali ke Gunung Taibai, energi spiritual yang tebal dan padat mengalir ke pegunungan dari udara seperti air terjun. Seniman bela diri sedang duduk dengan menyilangkan kaki di kaki itu, menyerap semua energi spiritual dengan kegembiraan. Area yang tidak jauh dari mereka terbagi menjadi 2 dunia yang berbeda oleh kekuatan yang memaksa. Di sisi lain dunia, 5 sosok penting yang tidak jelas berdiri di udara, menatap kuali kolosal di atas mereka. Kuali itu sangat besar, mengandung tingkat energi yang tak tertandingi. Energinya luar biasa dan luas, seperti laut. Pada saat yang sama, energi spiritual dari langit dan bumi mengalir keluar dari kuali setinggi 100 meter.
Mereka yang telah lama terpecah akan dipersatukan, mereka yang telah lama bersatu akan terbagi, begitulah cara alam semesta. 9 kuali kembali ke bumi. Benar-benar kejutan. Dunia nyata saat ini bukan lagi dunia kita, dan 9 kuali kembali ke rumah mereka. Sesosok besar bergumam dengan suara yang terdengar seperti lonceng besar, mengirimkan suaranya melintasi langit. 9 kuali disempurnakan oleh 9 pembuluh darah naga dengan kekuatan besar mereka. Sekarang mereka kembali ke tempat asalnya, akan ada 9 area immortal yang muncul di dunia ini. Susunan kita di dunia melemah. Oleh karena itu, mereka yang lahir dan seterusnya tidak akan memiliki bahaya bagi kehidupan mereka jika mereka keluar sekarang. Paling-paling, luka parah. Kirim beberapa murid dan mulai kultivasi mereka di pegunungan abadi ini. Saat dunia kita turun ke dunia nyata, kita akan membagi pegunungan lagi. 2 bulan lagi sebelum dunia Sia Cauldron kita turun ke dunia nyata. Pada saat itu, bagaimana kita akan menghadapinya? Dunia telah berubah dan terbagi dengan raja yang berbeda yang memerintahnya. Karena kita sedang memasuki dunia nyata, kita hanya dapat mempengaruhi dunia, tetapi tidak dapat mengubahnya. Jika kita tidak bisa mengubahnya, kita harus beradaptasi dengannya. Yang paling penting adalah sumber daya kita. Sosok-sosok itu bergantian berbicara. Sebagai 5 puncak koalisia, kata-kata mereka menyegel nasib jutaan orang. Salam untuk Raja Naga. Kembali ke Istana Naga, semua anggota Istana Naga berlutut di Aula Raja Naga, menyapa Wang Xian dengan hormat. Aku memanggil kalian ke sini untuk membuat pengumuman. Hari ini, akan ada kompetisi tanding di Istana Naga. Selain Perdana Menteri Turtle, saya akan meningkatkan kekuatan orang terkuat di sini ke level berikutnya. Selain itu, divisi iblis yang tersisa, divisi penjaga naga, divisi pembunuh naga, dan ras anomalokaris akan dibagi menjadi tim yang lebih kecil berdasarkan kekuatan para ahli. Kami akan melakukan latihan, mengubah formasi, dan memilih kapten tim. Mulai sekarang, setiap kepala divisi dan kapten tim akan mendapatkan sumber daya kultivasi ekstra, kata Wang Xian kepada mereka perlahan. Menetapkan seperangkat aturan lengkap disarankan oleh Perdana Menteri Turtle. Dia telah menyusun aturan terperinci untuk pelatihan dan pengembangan setiap divisi. Di antara mereka, pemilihan pemimpin adalah prioritas utama. Aturan yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Turtle adalah kombinasi dari sistem kuno dan modern, membentuk satu set sistem yang lengkap. Ini bisa lebih merangsang dan meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Alasan utama mengapa tentara menjadi kuat adalah disiplin. Menurut gagasan Perdana Menteri Turtle, anggota tidak hanya harus dibatasi oleh peraturan militer, tetapi mereka juga harus mengolah diri mereka sendiri di bawah tekanan tingkat tinggi. Ladang naga bukanlah dekorasi. Mereka harus memanfaatkannya untuk berdebat dan menguji teknik pertempuran mereka. Selain itu, akan ada sistem promosi berdasarkan kekuatan. Yang lebih kuat akan mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya. Kompetisi akan diadakan secara teratur di Istana Naga. Itu hanya satu bagian saja. Setelah Perdana Menteri Turtle menyiapkan tim pejabat sipil yang bijak dan cerdas, semua anggota Istana Naga dapat belajar dari mereka. Ya, Raja Naga. Sekelompok anggota Istana Naga menjawab dengan sinkron. Saat ini, anggota Istana Naga mungkin memiliki kecerdasan tinggi. Tetap saja, mereka tidak memiliki pola pikir manusia dalam masyarakat. Perintah dan perintah adalah satu-satunya hal yang mereka pahami. Ini bisa baik dan buruk. Tapi ketika kekuatan mereka mencapai level tertentu, mereka akan berpikir lebih jauh. Alur pemikiran ini adalah hal yang baik, karena ini mewakili kelahiran peradaban sejati. Masuk di lapangan naga. Dengan gerakan cepat, Wang Xian tiba di ladang naga. Berdiri di depan para anggota, dia berkata, di antara para pemimpin level 12, saya akan meningkatkan yang terkuat ke level berikutnya. Jika Anda pikir Anda yang terkuat, majulah untuk tantangan ini. Raunglah, Raja Naga. Biarkan aku yang melakukannya. Yang pertama melangkah maju adalah Roving Heavens. Tingginya 7 meter dengan tubuh berbulu gelap. Di bawah bulu ada lapisan sisik. Otot-ototnya yang kekar bahkan menonjol keluar. Dia membawa batang logam besar setinggi 7 meter di bahunya. Siapa yang akan menantangku, Roving Heavens? Keliling surga mengeluarkan teriakan keras saat dia meletakkan tongkatnya, menatap keliling yaksa dan 9 ular berbisa dengan semangat juang yang membara di matanya. Wang Xian memandang Roving Heavens dengan senyum di wajahnya. Wang Xian tidak menganggap kekuatan Roving Heavens sebagai yang terkuat. Namun, kemampuan dan keinginan tempurnya yang gila berada di atas semua anggota lainnya. Aku, keliling yaksa, memandang tanpa ekspresi, menunjuk ke keliling surga dengan garpu di tangannya. Kami bertarung, mengaum. Kompetisi pertama di Istana Naga telah resmi dimulai. Aura jahat yang ganas melonjak dari Roving Heavens. Aura geram menyebabkan beberapa anggota yang lebih lemah segera terhuyung mundur.
Monkey iblis itu kejam. Semakin ganas, semakin menakutkan jadinya. Terlepas dari pedang keliling, surga keliling harus menjadi peringkat nomor 1 di dalam Istana Naga. Saat ini, suara Perdana Menteri Turtle mengejutkan Wang Xian. Roving Heavens adalah yang terkuat Roving Yaksa, Roving Demon, dan Nine Venomous Snakes seharusnya tidak lebih lemah dari Roving Heavens, tanya Wang Xian dengan heran. Raja Naga, bahkan aku tidak bisa menahan serangan kekerasan dari Roving Heavens dalam pertandingan hidup dan mati. Raja Naga, perhatikan, dan kamu akan mengetahuinya. Gemuruh mengaum, raungan keras, aura iblis yang menakutkan, dan pertempuran yang mendidihkan darah. Ini, Wang Xian terkejut melihat pertempuran di ladang naga saat dia berbalik untuk melihat sekelilingnya. Di sekelilingnya, berbagai anggota Istana Naga menatap tajam ke pertempuran antara Roving Heavens dan Roving Yaksa di Dragonfield. Ras Yaksa, ras Anomalokaris, dan ras iblis misterius mengerutkan kening saat mereka menyaksikan pertempuran tersebut. Namun, ras Monkey iblis benar-benar berbeda. Semua anggota ras Monkey iblis bisa merasakan hasrat pertempuran yang kuat dari pemimpin mereka. Mata mereka sedikit merah dan rambut mereka berdiri. Wasiat pertempuran yang mengerikan dilepaskan tanpa ada niat untuk menutupinya. Mereka yang memiliki atribut gelap menyukai pertempuran sejak lahir. Semakin mereka bertarung, semakin bersemangat mereka. Darah segar membuat darah mereka sendiri mendidih. Semakin banyak mereka bertarung, semakin berani dan kuat mereka. Wang Xian melihat ke lapangan. Saat pertempuran dimulai, Roving Heavens terus-menerus dipukul mundur oleh energi air keliling Yaksa. Namun, saat pertempuran berlangsung, taring besar muncul di mulut Roving Heavens. Matanya juga mulai memerah. Semua rambutnya berdiri dan kecepatan batang logam di tangannya tumbuh semakin cepat dengan kekuatan yang meningkat. Lambat laun, keliling Yaksa hanya bisa bertahan secara pasif. Dalam hal bertahan, keliling Yaksa memang lebih baik. Dia mahir dalam mengalihkan beban serangan saat dia memanipulasi gelombang air untuk mengarahkan kembali serangan yang kuat. Namun, pertahanan pasif pada akhirnya akan menyebabkan kekalahan. Setelah 10 menit, keliling Yaksa kalah. Keliling surga tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan tantangan dan berjuang lebih dan lebih berani. Satu ular laut berbisa menyerang dan menyerang Roving Heavens. Ular laut berbisa sangat cepat. Mereka yang lebih lemah hanya bisa melihat bayangan hijau melintas. Saat menghadapi ular laut berbisa dalam pertempuran, Roving Heavens menderita beberapa luka dalam waktu singkat beberapa puluh detik. Namun, ketika tubuhnya yang keras benar-benar tertutupi baju besi skala naga hitam pekat, hasil pertempuran segera menjadi jelas. Saat iblis Monkey mengamuk, darah mereka mendidih dan garis keturunan naga ilahi di dalamnya akan terpicu sepenuhnya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Melihat penglihatan ilusi naga ilahi di Roving Heavens, dia benar-benar tercengang. Ketika garis keturunannya benar-benar terpicu, dia bahkan bisa menantang mereka yang lebih kuat darinya. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Venomous Snake yang memiliki garis keturunan Wind Divine Dragon. Biarkan aku mencobanya. Setan keliling tertekuk dan menghilang dari pandangan semua orang tanpa jejak. 1. Roving Heavens mengamati sekelilingnya dengan kaget. Pembunuhan. Pembunuhan yang sebenarnya. Wang Xian sedikit terkejut. Bahkan dia tidak bisa merasakan di mana iblis keliling yang tak terlacak itu berada. Ini memang menakutkan. Keliling surga dipukul beberapa kali berturut-turut dan luka seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Namun, ketika Roving Heavens menutup matanya, Wang Xian menyadari bakat unik dari iblis Monkey. Telinga mereka bergetar terus-menerus. Bam! Ketika setan keliling menyerang, Roving Heavens bertemu dengannya secara langsung. Keliling setan harus menunjukkan dirinya ketika dia menyerang. Ketika dia melihat Roving Heavens bertemu dengannya secara langsung, dia tercengang dan terlempar mundur beberapa langkah. Menurut legenda, naga memiliki 9 putra dengan bakat berbeda. Keturunan yang kuat itu tidak lebih lemah dari ayah mereka. Sekarang kami telah mewarisi darah esensi dari Raja Naga, kami adalah anak-anak naga yang unik. Saat kita berkultivasi, kita akan membangkitkan kemampuan yang berbeda. Di samping Wang Xian, Perdana Menteri Turtle menjelaskan, setelah pedang keliling menerobos ke level 13, itu memicu sebagian dari garis keturunan naga ilahi dan dia mendapatkan bakat unik dari Metal Edge Body. Adapun Roving Heavens, meskipun tidak mencapai level 13, dia telah memicu lebih banyak garis keturunannya daripada Roving Sword. Wang Xian tercerahkan. Dia melihat ke lapangan dan berkata, bakat Roving Heavens memang sedikit unik. Aku ingin tahu kemampuan seperti apa yang akan diberikan padanya. Perdana Menteri Turtle juga melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. Mengalahkan. Roving Heavens menantang Roving Yaksa, Venomous Snake, dan Roving Demon berturut-turut dan mengalahkan mereka semua.
Ini benar-benar melebihi harapan Wang Xian. Lobster keliling dan gadis keliling baru saja mencapai level 12. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran karena mereka juga bukan tandingan. Adapun pertempuran berikutnya, kekuatan pemimpin ras Anomalokaris juga melebihi harapan Wang Xian. Tinjunya cepat dan ganas serta membawa kekuatan listrik yang kuat. Dia sama kuat dan kuatnya dengan Dewa Petir. Sepertinya keberuntungan wanita benar-benar menyinariku. Ras Monkey Iblis dan ras Anomalokaris tidak selemah yang saya duga. Wang Xian sangat terkejut. Di Istana Naga, Roving Heavens adalah yang terkuat, diikuti oleh 9 ular laut berbisa. Selanjutnya, itu akan menjadi iblis keliling dan para pakar alam pemula dari ras iblis misterius, keliling yaksa, dan lobster keliling dan gadis keliling yang baru maju. Keliling yaksa menjadi relatif lebih lemah adalah dalam harapan Wang Xian. Kekuatannya terletak pada serangan kelompok. Bakat para yaksa ada dalam kerja tim. Saat bekerja sama dengan anggota ras mereka, mereka bisa melancarkan serangan mengerikan yang jauh melampaui apa yang bisa mereka lakukan secara individu. Berikut ini adalah pertempuran antara anggota Istana Naga di bawah level 12. Seluruh kontes akbar berlangsung selama 2 hari dan Wang Xian berdiri di samping sambil menonton. Mereka akan membentuk fondasi Istana Naga dan dia memiliki harapan yang agak tinggi untuk mereka. Perdana Menteri Turtle dan Roving Heavens, ikuti aku. Setelah kontes akbar berakhir, Wang Xian berbicara kepada mereka dengan suara serius. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle and Roving Heavens mengikuti Wang Xian ke Dragon King Hall, merasa sedikit bersemangat. Aku akan meningkatkan kedua kekuatanmu ke level 13. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran energi naga yang padat mengalir ke tubuh mereka. Energi naga ini diekstraksi seluruhnya dari karang darah murni dan akan cukup untuk mengangkat 2 orang ke alam abadi. Gur. Perubahan besar terjadi pada tubuh Roving Heavens dan Prime Minister Turtle. Perdana Menteri Turtle kembali ke bentuk awalnya. Tubuhnya yang besar setinggi 10 meter berangsur-angsur tumbuh menjadi 15 meter dan pola di cangkangnya semakin dalam dan menjadi lebih jelas. Ada pola matahari, bulan, dan bintang, dan orang akan tahu bahwa itu luar biasa dengan sekali pandang. Adapun Roving Heavens, dia menumbuhkan 2 telinga tambahan. Ini sangat mengejutkan Wang Xian. Terima kasih, Raja Naga. Aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Mereka berlutut dan berteriak dengan hormat. Roving Heavens, yang telah mencapai alam abadi, akan dapat tumbuh hingga kira-kira 2 meter. Dia memanipulasi batang logam 7 meter di tangannya dan memasukkannya langsung ke telinganya. Wang Xian tertegun menyaksikannya. Sun Wukong 2. Namun, ada perbedaan antara Sun Wukong dan Roving Heavens. Untuk The Great Saga Equaling Heaven, Sun Wukong, dia hanya mengecilkan tongkat emasnya. Untuk Roving Heavens, itu karena kemampuan telinganya yang kuat. Aku mungkin benar-benar bisa membesarkan Monkey Iblis yang mampu menghancurkan dunia di masa depan. Wang Xian berpikir sendiri dan tidak bisa menahan senyum. Raja Naga, saya yakin ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sekarang. Pada saat ini, Perdana Menteri Turtle menggoyangkan tubuhnya. Yang mengejutkan Wang Xian, Perdana Menteri Turtle melepaskan cangkang kura-kuranya, mengecilkannya, dan memegangnya di tangannya. Dia membelai cangkang kura-kuranya saat dia berbicara dengan Wang Xian. Apa masalahnya? Wang Xian menatap Perdana Menteri Turtle. Wang Xian sangat yakin dengan kecerdasan Perdana Menteri Turtle saat ini. Memiliki pejabat tua dan bijaksana yang mengusulkan dan melaksanakan rencana untuknya adalah hal yang luar biasa baginya. Berkhotbah Dao. 3. Mengkhotbahkan Dao. Wang Xian sedikit bingung. Itu benar, ini tentang mengkhotbahkan Dao. Dalam legenda Tiongkok, seorang suci yang mengajarkan Dao dapat mencerahkan ribuan dan memberikan kecerdasan kepada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup mampu berkultivasi. Raja Naga, kamu bisa mengkhotbahkan Dao di Istana Naga. Miliaran makhluk laut di wilayah Istana Naga dapat mendengarkan. Melalui khotbah Dao, kecerdasan mereka dapat diwujudkan. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka masih dapat memahami konsep kultivasi secara kasar. Mungkin akan ada hari di mana mereka mengalami metamorfosis dan peluang mereka untuk melompati gerbang naga akan lebih tinggi. Catatan akhir. 1 Pemimpin ras iblis misterius. 2 Referensi ke novel Cina, Perjalanan ke Barat, di mana Dewa Monkey bisa menyusutkan tongkat besar ke telinganya. 3 Dao seperti dalam Taoisme. Berkhotbah Dao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Perdana Menteri Turtle, Wang Xian terguncang sekali lagi. Mendirikan sebuah kerajaan cukup mengejutkan baginya. Mengkhotbahkan Dao seperti orang suci di masa lalu dia tidak pernah berani memiliki pemikiran ini. Mengkhotbahkan Dao adalah untuk mendidik miliaran makhluk laut. Pendidikan tidak sesederhana yang Anda pikirkan.
Perdana Menteri Turtle menunduk dan menatap cangkang seukuran telapak tangan di tangannya. Untuk makhluk laut, sulit bagi mereka untuk mengaktifkan kecerdasan spiritual mereka. Mereka harus memiliki pencerahan. Yang terpenting, ini untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi anggota Istana Naga. Tentu saja, kita tidak akan membutuhkan waktu lama untuk berkembang menjadi tahap yang mirip dengan manusia dengan sumber daya di lautan. Perkembangan peradaban manusia membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mencapai seperti sekarang ini. Nyatanya, kultivasi manusia telah terjadi selama lebih dari 1000 tahun. Dengan bimbingan Istana Naga di lautan dan khotbah Dao Anda, miliaran makhluk laut akan dapat berubah menjadi naga dalam 1 abad. Mungkin akan ada dewa di seluruh lautan setelah 1 abad. Tapi tentu saja, prasyaratnya adalah memiliki sumber daya yang cukup. Mata Perdana Menteri Turtle berseri-seri dengan kebijaksanaan. Cangkang kura-kura di tangannya bersinar dengan cahaya mustard. Wang Xian terkejut. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Turtle, manusia membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengembangkan peradaban di darat, sedangkan di laut tidak ada. Apa yang mungkin menjadi alasan untuk ini? Apakah makhluk laut itu terlalu bodoh? Jika dia bisa mengkhotbahkan Dao dan mencerahkan miliaran makhluk laut, maka mereka juga bisa membentuk peradaban. Lautan menempati 70% permukaan bumi. Dengan demikian, sumber dayanya beberapa kali lebih banyak daripada yang dapat ditemukan di darat. Waktu untuk membangun peradaban mungkin dipersingkat 10 kali lipat. Perdana Menteri Turtle, untuk apa cangkang kura-kura di tanganmu itu? Tanya Wang Xian dengan rasa ingin tahu sambil menatap cangkang yang mengeluarkan cahaya mustar. Perubahan di bumi membawa kebangkitan peradaban, dan planet ini terdiri dari semua yang ada di bumi. Saya merasakan sesuatu yang mistis dari cangkang kura-kura saya ini, seperti menggambarkan perubahan planet. Perdana Menteri Turtle bergumam, dan dia sepertinya tidak yakin apa yang sebenarnya dilakukan cangkangnya. Kalau begitu, Anda akan mengatur sesi, dan saya akan mengkhotbahkan Dao. Wang Xian mengangguk dan berbicara dengan Perdana Menteri Turtle. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle segera mengangguk dan pergi untuk menyelesaikannya. Wang Xian melirik Roving Heavens, yang tampak seperti Monkey jahat, siap membuat kekacauan. Dia menyeringai dan berkata, Monkey iblis agak lemah sekarang. Kalian harus melakukan lebih banyak pelatihan. Ya, Raja Naga. Divisi iblis akan menjadi unit terkuat di Istana Naga mulai sekarang. Roving Heavens menjawab dengan hormat saat dia pergi dengan tekad. Wang Xian sangat puas saat menonton Roving Heavens. Xiao Xian, perkelahian sedang terjadi di dunia bawah. Keluarga Sui dan keluarga Xiao sedang mencari bantuanmu. Pada saat ini, Lan Qingyue dan gadis-gadis lain terbang begitu mereka melihatnya menyelesaikan urusannya. Apa yang telah terjadi? Wang Xian bingung saat dia melihat mereka. Sekarang, faksi luar negeri telah mengambil alih Gunung Taibai. Semua orang dari dunia bawah telah dibunuh atau diusir dari sana. Mereka sekarang menduduki daerah itu dengan angkuh. Sui Huang dan Xiao Quanshan ingin kamu menyerang karena orang asing itu terlalu sombong. Mereka ingin Anda mengusir mereka, kata Lan Qingyue dan Xiao Yu. Benar-benar, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Jika mereka adalah pasukan internasional, mereka pasti dari Asia. Ya, dari Jepang, India, Korea, dan pasukan internasional lainnya. Penatua Fang mengangguk. Berita tentang Gunung Taibai sudah beredar. Mengingat kekuatan dunia bawah, mustahil bagi mereka untuk melindungi tempat itu. Oleh karena itu, telah diambil alih oleh sekelompok pasukan luar negeri. Dan orang-orang itu sangat sombong. Mereka terus mengatakan China tidak memiliki bakat dan memanggil kami dengan nama seperti orang sakit dari Asia Timur. Xiao Xian, haruskah kita pergi dan memberi mereka pelajaran? Penatua Fang sedikit marah saat dia berbicara. Gadis-gadis lainnya juga sangat gembira untuk bertarung habis-habisan dengan mereka. Orang sakit dari Asia Timur haha. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis saat rasa dingin melintas di matanya. Ya, kita harus pergi. Tapi saya butuh 2 hari lagi untuk mengkhotbahkan Dao kepada miliaran makhluk laut di sini. Berkhotbah Dao luar biasa. Raja Naga kita pasti akan berumur panjang dan menikmati kemakmuran seumur hidup. Xiao Yu mencerahkan matanya dan terkikik. Wang Xian menepuk kepalanya. Ini menyangkut perkembangan Istana Naga di masa depan. Balas ke Sui Huang dan Xiao Quanshan dan beritahu mereka bahwa saya akan kembali dalam 2 hari. Tentu, Xiao Yu mengangguk. Aku akan membalasnya. Saudaraku, kapan ipar Suking akan bangun? Saya tidak yakin. Suking penuh dengan vitalitas yang kuat sekarang, karena kekuatan yang menakutkan tersembunyi di dalam tubuhnya. Setelah dia bangun, dia mungkin lebih kuat dariku. Tapi aku tidak yakin mengapa dia masih dalam tidurnya. Ini pertama kalinya aku melihat Phoenix Nirvana. Wang Xian menghela nafas saat melihat Guan Suking, yang sedang berbaring dengan tenang di atas tahta naganya.
Dia diselimuti api cabang tanpa batas, tetapi tidak ada yang tahu alasan mengapa dia masih tidur. Suking baik-baik saja, dan dia akan bangun suatu hari nanti. Anda tidak perlu khawatir. Lan Qingyue dan Ajaya menghibur mereka. Wang Xian mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir karena mereka akan menemukan cara untuk membangunkannya selama dia penuh vitalitas. Ayo pergi. Kita harus istirahat sekarang. Wang Xian, yang tidak beristirahat selama 3 hari, membawa Lan Qingyue, Ajaya, dan Sun Lingxiu kembali ke Royal Residence Hall. Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Setelah sesi bercinta, Wang Xian berbaring di tempat tidurnya dan beristirahat. Raja Naga, Perdana Menteri Turtle mengatakan kelas sudah siap. Anda boleh memulai khotbah Anda. Setelah belasan jam, suara gadis keliling terdengar di luar ruangan. Perdana Menteri Turtle secara khusus mengatur agar gadis keliling menyediakan layanan panggilan pagi yang mirip dengan peran pelayan di Istana Naga. Wang Xian mau tidak mau merasa bahwa Perdana Menteri Turtle akan menjadi majordomo yang kompeten di masa depan. Besar, begitu suara Wang Xian terdengar, dia keluar dari Royal Residence Hall. Tapi dia heran ketika dia datang ke sekitar Istana Naga. Miliaran makhluk laut dalam berbagai warna dan bentuk berkerumun di sekelilingnya. Jumlah makhluk laut itu 10 kali lebih banyak daripada yang pernah ada saat mereka melakukan lompatan di gerbang naga. Hiu 8 meter, paus pembunuh 10 meter, paus hampir 20 meter, dan berbagai bentuk makhluk laut berenang di sekelilingnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang di sekitarnya selama lebih dari 10 kilometer. Itu sangat menakutkan ketika seseorang melihatnya. Xiaolan, berukuran 70 meter, perlahan berenang di atas Istana Naga, memancarkan kekuatan yang mengesankan. Semua makhluk laut tetap damai saat mereka melayang dengan disiplin. Kalian semua adalah warga Istana Nagaku. Kepada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, aku, Raja Naga, akan mengkhotbahkan dao hari ini untuk memulai dan mencerahkan jalanmu menuju kultivasi. Wang Xian bergerak dan berubah menjadi naga ilahi. Dia perlahan mendarat di atas Xiaolan, di atas Istana Naga. Raungan dahsyatnya menyebar ke 4 lautan. Kalian semua adalah warga Istana Nagaku. Kepada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, aku, Raja Naga, akan mengkhotbahkan dao hari ini untuk memulai dan mencerahkan jalanmu menuju kultivasi. Sebuah suara dengan aura agung memasuki benak setiap hewan laut di laut. Naga ilahi adalah Raja Ras Laut. Dia bisa mengerti bahasa hewan laut apapun. Pada saat yang sama, kata-katanya dapat mencapai pikiran setiap jenis ras laut. Ini adalah bakat yang kuat dari ras naga ilahi. Ini juga merupakan kemampuan yang menakutkan dari penguasa hewan laut. Di sekitar mereka, miliaran hewan laut menggigil. Mereka memandang ke arah Wang Xian dan merasakan rasa hormat dan ketakutan yang berasal dari inti mereka. Wang Xian menyandarkan tubuhnya pada Xiaolan. Kun setinggi 70 meter itu melayang di air tanpa bergerak 1 inci pun. Adegan ini membuat hewan laut yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih takut dan hormat terhadap Raja Naga. Jalur kultivasi hewan laut dimulai dengan menyerap energi spiritual di dalam langit dan bumi. Hari ini, saya akan memberi Anda semua jalur kultivasi. Suara Wang Xian memasuki benak setiap hewan laut. Kelompok miliaran hewan laut ini tidak dapat memahami apa yang dikhotbahkan Wang Xian. Hanya konsep yang sangat samar yang tersisa di benak mereka. Wang Xian tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Namun, yang dia coba hanyalah menempatkan benih di dalam miliaran hewan laut. Benih ini secara bertahap akan berkecambah saat mereka tumbuh lebih kuat dan akhirnya menuai hasilnya. Untuk seni kultivasi hewan laut, Wang Xian memberi mereka cara paling sederhana untuk menyerap energi spiritual. Menyerap energi spiritual dari langit dan bumi dan mencerna energi spiritual. Wang Xian hanya memberikan 2 metode ini. Meskipun ingin mencapai lebih banyak, memberikan terlalu banyak metode mungkin membuat ikan-ikan ini kewalahan yang belum memiliki kecerdasan dan tidak dapat menghafal sebagian besar metode ini. Dia berbicara sangat lambat. Hanya dengan satu pikiran, gambar demi gambar muncul di benak berbagai hewan laut. Miliaran hewan laut tetap diam dan diam. Beberapa hewan laut bahkan memejamkan mata. Khususnya untuk lumba-lumba, paus macan, dan hewan laut lainnya yang memiliki kecerdasan relatif lebih tinggi. Mereka mencoba menghafal dan memahami lebih dalam. Khotbah dao akan berakhir di sini untuk hari ini. Sesi selanjutnya akan diumumkan oleh Istana Naga lagi. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat dan menjadi penguasa sejati, berkultivasilah dengan rajin. Wang Xian berkata perlahan, warga negaraku, kamu diberhentikan. Suara mendesing. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimat terakhirnya, hewan-hewan laut di pinggir bergerak dan berenang menjauh. Penyu, ular laut, ikan, macan tutul laut, kuda laut, dan lainnya pergi dengan cepat dengan tertib.
Aku bertanya-tanya berapa banyak hewan laut di antara miliaran yang bisa dibudidayakan, menjadi ahli ras laut dan melompati gerbang naga. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia pindah dan memasuki istana naga. Sekarang benih telah ditanam, mereka harus mengandalkan pertemuan mereka sendiri. Sejak dia memulai sesi pertama khotbah Dao, Wang Xian bersiap untuk menyelenggarakan lebih banyak sesi secara berkala. Pada saat yang sama, dia dapat memeriksa kemajuan evolusi hewan laut ini. Xiao Xian, apakah ini sudah berakhir melihat Wang Xian terbang? Lan Qingyue bertanya. Ya, saya selesai. Ayo kembali ke China. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berkata kepada gadis-gadis itu. Baiklah. Kelima gadis itu menganggukkan kepala dengan gembira. Xiao Yu bahkan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, aku akan menduduki seluruh gunung untuk Sekte Onak dan Duriku. Semua memuji Ratu Onak dan Sekte Duri. Lan Qingyue dan gadis-gadis itu tertawa kecil dan terbang menjauh. Roving Sword tidak mengikuti kali ini. Dia sedang menuju ke wilayah yang tidak teratur dengan Roving Heavens untuk menekan Manta Rai King. Istana Naga ingin seluruh wilayah yang tidak teratur berada di bawah kendalinya. Itu akan menjadi sebidang tanah yang relatif lebih penting bagi Istana Naga untuk mendapatkan sumber daya. Ayo pergi. Xiao Yu dan yang lainnya berdiri di atas kapal pesiar. Mereka mengulurkan tangan kegirangan saat Yah melaju ke arah River Town. Gunung Taibai adalah garis pemisah antara Cina Utara dan Selatan. Itu terletak di wilayah tengah Cina. Ini juga merupakan pegunungan terbesar di Cina. Adapun Gunung Taibai, itu juga salah satu gunung paling terkenal di seluruh China. Gunung Taibai adalah tempat pemandangan yang sangat terkenal. Saat ini, seluruh Gunung Taibai seperti wilayah abadi. Dari jarak jauh, seseorang bisa melihat energi spiritual mengalir turun seperti air terjun. Di bawahnya, selusin puncak gunung diselimuti energi spiritual. Di antara mereka, puncak tertinggi juga memiliki konsentrasi energi spiritual terpadat. Energi spiritual memasuki pegunungan seolah-olah itu adalah air. Di sekitar dasar pegunungan ini, banyak seniman bela diri duduk di tanah dan menyerap energi spiritual dengan panik. Energi spiritual dapat membersihkan saluran dan meridian seseorang. Ketika tenggelam dalam energi spiritual yang begitu padat, tidak akan memakan waktu lebih dari 5 hari bagi seniman bela diri level 9 untuk mencapai alam bawaan. Adapun para ahli bawaan, mereka akan dapat mencapai dan rilem dalam 1 hingga 2 bulan di bawah pembersihan energi spiritual yang sangat padat. Seniman bela diri biasa dapat membersihkan kotoran di dalam tubuh mereka hanya dengan berada di bawahnya. Kesempatan bertemu. Pertemuan kebetulan yang sangat gila. Bagi sebagian besar seniman bela diri di dunia bawah, ini jelas merupakan peluang pertemuan terbesar yang mungkin mereka miliki. Namun, pada saat ini, lebih dari 10.000 orang telah berkumpul di sebuah gunung di samping Gunung Taibai. Semua seniman bela diri di seluruh dunia bawah telah berkumpul. Bahkan ada beberapa mogul kaya yang datang. Kelompok itu tampak sangat suram. Kelompok orang menyebalkan itu menduduki setiap gunung dan tidak mengizinkan kami untuk mendekat. Bagi mereka yang tidak bisa menempati gunung, mereka tetap melarang kami untuk pergi. Mereka harus tahu bahwa mereka berada di wilayah Tiongkok. Apa yang harus kita lakukan Lao Zus yang terhormat dari berbagai klan dan sekte suci? Apakah kita hanya akan melihat mereka menduduki tanah yang subur ini dan merebut sumber daya milik kita? Mereka membunuh beberapa lusin sekte King Feng saya hanya karena perselisihan dan mempermalukan murid perempuan kami. Lao Zus yang terhormat dari berbagai klan dan sekte suci, Anda harus memberi mereka pelajaran untuk kami. Di samping gunung, berbagai seniman bela diri dari dunia bawah berkomentar dengan marah dan sedih saat mereka melihat Lao Zus dari klan dan sekte suci mereka. Hais, perbedaan kekuatan antara mereka dan kami benar-benar terlalu besar. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka terlalu kuat untuk kita. Seorang lelaki tua dari Rich Spirits of Diabolism menarik wajah panjang dan menghela nafas. Saat ini, hanya ada 3 klan suci yang tersisa di dunia bawah: klan Sui, klan Xiao, dan klan Gu. Klan Kiao dan klan Donghua telah dimusnahkan oleh Raja Naga. Adapun sekte suci, itu bahkan lebih menyedihkan. Hanya Secret Followers Guild, Imperial Beast Sect, Secret Seas of Swords dan Rich Spirits of Diabolism yang masih ada. Adapun sekte suci yang tersisa dan sekte kuat di bawah diabolisme, mereka semua dimusnahkan oleh sekte naga. Roh Rich adalah yang terkuat di antara mereka dengan 3 ahli dan rilem. Adapun sisanya, mereka masing-masing hanya punya 1. Namun, sekte binatang kekaisaran dan lautan pedang suci tidak ada di sini dan pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci juga tidak ada di sini. Hanya ada total 5 ahli dan rilem. Ini karena klan Gu dimusnahkan oleh pasukan dari luar negeri 2 hari sebelumnya. Pakar dan rilem dari Gu klan terbunuh oleh 1 serangan. Ketika klan Gu dimusnahkan dan ahli dan rilem terbunuh,
semua seniman bela diri di dunia bawah terkejut. Ketika berbagai pasukan luar negeri melihat ke bawah dari atas, semuanya hanya bisa mundur dari tempat itu. Mereka tidak berani melakukan pembalasan. Jika mereka mengatakan satu tidak, mereka akan dibunuh di tempat. Beberapa pasukan luar negeri bahkan mengejek mereka sebagai orang sakit di Asia. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan ejekan. Dunia bawah saat ini terlalu lemah. Sejak berbagai sekte dan klan suci dimusnahkan oleh Sekte Naga, kekuatan mereka melemah lebih dari setengah dibandingkan sebelumnya. Saat ini, tidak ada sekte ortodoks atau diabolisme, karena kedua pemimpin tersebut telah meninggal. Dunia bawah kembali ke hari-hari damai mereka. Setelah malapetaka Sekte Naga memusnahkan sebagian besar klan dan sekte dunia bawah, seniman bela diri yang tersisa hidup dalam damai bersama. Bahkan di hadapan faksi-faksi internasional, mereka bersatu untuk menangkis musuh bersama mereka. Namun, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Faksi internasional benar-benar berlebihan. Namun, semua seniman bela diri lokal tidak mau meninggalkan tempat ini dan melepaskan kesempatan emas ini. Sui Huang, Xiao Tua, apakah kalian berdua memberitahu Raja Naga apa jawabannya? Seorang pemimpin sekte dari pasukan kelas 1 mau tidak mau bertanya pada Sui Huang dan Xiao Kuanshan di tengah. Begitu dia menyelesaikan pertanyaannya, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Raja Naga telah menjadi orang yang tak terkatakan dari seluruh dunia bawah setelah dia memusnahkan begitu banyak orang, memberikan pukulan besar ke dunia bawah. Mereka memiliki rasa hormat dan ketakutan terhadap Raja Naga dan Sekte Naga. Saya menghubunginya 2 hari yang lalu. Dia bilang dia akan datang secepat mungkin. Sui Huang memandang kerumunan di sekitarnya dan berbicara dengan suara rendah. Kurasa bahkan Raja Naga bukanlah tandingan mereka. Seorang pakar bawaan menghela nafas saat dia berbicara dengan tatapan yang rumit. Raja Naga memang menarik, dan Sekte Naga tak terkalahkan di dunia bawah. Tetapi ketika mereka berputar dan melihat lusinan puncak di samping, mereka hanya memiliki ketakutan di mata mereka. Lebih dari selusin gunung di sekitar mereka terbelah menjadi 2. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat melihat pemandangan yang mengerikan itu. Itulah yang terjadi setelah para ahli dari 2 faksi internasional bertarung. Saat itu, ada 8 ahli dalam pertempuran. Langit menjadi gelap. Seluruh dunia kehilangan warnanya sementara puncak gunung pecah menjadi 2 dengan tebasan dari para ahli. Mereka dulu berpikir bahwa aura mengesankan yang ditampilkan oleh keempat sesepuh dalam gambar yang diposting di forum cukup memukau. Namun, pertempuran itu bahkan lebih mengerikan bagi mereka. Melihat gambar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Ketika mereka merasakan kekuatan, mereka hampir berlutut. Ya, keempat tetua itu setara dengan mereka. Namun, ada sekitar 13 orang seperti itu di pihak mereka. Dari apa yang saya dengar, mereka bukanlah yang paling kuat di grup. Pakar bawaan lainnya mengangguk setuju. Sekelompok faksi internasional yang menduduki tanah mereka yang diberkati dengan paksa ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka beberapa kali lebih kuat daripada dunia bawah sebelum pembantaian. Yang di atas dan Rilem dikenal sebagai Buding Rilem. Sekelompok orang yang bertarung 2 hari lalu semuanya adalah pakar Buding Rilem. Pakar kuat yang mereka sebutkan tidak ada di sini. Mereka telah dicegat dan dihentikan oleh Guardian Divine Beast of China, kata Xiao Kuanshan perlahan. Dunia bawah mungkin lemah, tapi relik sering ditemukan di tempat ini. Bagi semua faksi di Asia, dunia bawah adalah tempat harta karun yang luar biasa. Namun, masuknya mereka ke dunia bawah dibatasi oleh kehadiran Guardian Divine Beast selama ini. Tanpa Guardian Divine Beast, dunia bawah akan menjadi milik faksi lain di dunia. Meski begitu, kekuatan teratas Asia tidak berhenti mengirimkan ahli mereka. Meskipun sebagian besar pakar kelas tertinggi tidak ada di sini, seluruh dunia bawah masih belum bisa melakukan perlawanan. Apakah itu berarti tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika Raja Naga ada di sini? Seorang pria paruh baya mau tidak mau bertanya. Mungkin, kita bisa mengklaim kembali satu gunung. Tapi ternyata, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seorang ahli dan Rilem dari Rich Spirits menjawab dengan suara keras. Semua orang sedih dengan kata-katanya dan wajah mereka membentuk ekspresi yang mengerikan. Menurut pendapat mereka, kekuatan Sekte Naga paling banyak setara dengan 6 sesepuh yang menyala-nyala. 6 dari mereka sudah menakutkan. Tapi dibandingkan dengan para ahli yang menempati pegunungan di sini, itu masih jauh dari mereka. Ledakan. Pada saat ini, telapak tangan yang tampak mengerikan sedang menuju ke arah mereka. Telapak tangan itu berukuran 100 meter, memancarkan cahaya kuning yang menakutkan. Itu menyapu langsung di lokasi mereka. Oh tidak, minggir sekarang. Melihat telapak tangan yang masuk, Sui Huang kaget saat dia buru-buru berteriak.
Ribuan orang mengalami perubahan ekspresi saat mereka dengan cepat mengelak ke samping. Namun, ada ratusan orang yang tidak berhasil melarikan diri dari telapak tangan raksasa itu dan hancur menjadi daging pipih. Haha, aku maju. Saya maju. Luar biasa. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari Met Tai Bai tertawa histeris sambil berseru. Suaranya menempuh jarak lebih dari 10 kilometer. Dia sebenarnya, sekelompok seniman bela diri dari dunia bawah meringis mendengar tawa liarnya. Mata mereka dipenuhi rasa gentar saat melihat tanda telapak tangan setinggi 100 meter dan darah di tanah. Hanya ayunan biasa dan telapak 100 meter mendarat di samping mereka. Dari sudut pandang mereka, kekuatan yang menakutkan ini seperti karya yang abadi. Seniman bela diri sampah dari Tiongkok, pergilah sekarang. Suara arogan dari lelaki tua itu terdengar lagi sementara telapak tangan 100 meter datang menyapu dari jarak 2000 meter. Berlari, teriak Sui Huang sambil berlari ke kaki gunung dengan cepat. Haha, guk-guk yang malang. Sekelompok guk-guk memuakkan yang tidak berguna, jauhi kami. Kalau tidak, kami akan membunuhmu kapan saja. Melihat mereka kabur, lelaki tua di gunung itu tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya tidak dapat ditahan setelah dia naik level dalam kultivasinya. Mereka benar-benar mengusir kita. Setelah diusir dari tanah mereka sendiri, sekelompok seniman bela diri di dunia bawah merasa sangat malu. Ayo pergi ke sana. Tiba-tiba, ratusan anggota dari pasukan kelas 1 di dunia bawah berhenti. Mereka saling bertukar pandang sebelum menuju ke salah satu gunung. Song Qingtian, apa yang kalian lakukan? Keluarga Song, apakah kalian semua menjadi antek-antek dari faksi luar negeri? Saat itu, 100 orang mendengar suara mengamuk meneriaki mereka. Kami hanya ingin keluarga Song tumbuh lebih kuat. Apa yang salah dengan itu jika kita dapat berkultivasi di bawah energi spiritual untuk sementara waktu, kita semua mungkin menjadi pakar bawaan. Seorang lelaki tua menoleh dan berbicara dengan tatapan tegas. Jadi, ini alasan menjadi pesuruh. Pakar bawaan mengembalikan tatapan mengerikan. Seluruh dunia bawah telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Apalagi yang kamu inginkan? Pria tua itu mengejek kerumunan yang tersisa dan berjalan pergi. Menjadi pesuruh faksi Asia akan mendapatkan hak untuk berkultivasi di kaki pegunungan. Itulah kondisi faksi luar negeri. Tiongkok memiliki terlalu banyak peninggalan, dan dewa tidak akan berani menginjakkan kaki di sini karena binatang suci penjaga. Namun, faksi internasional menjebak Cina. Mereka bermaksud merekrut beberapa seniman bela diri Tiongkok sebagai bawahan mereka untuk mendapatkan kendali yang lebih baik atas dunia bawah. Sepertinya strateginya berhasil. Di kaki Gunung Taibai, sekelompok seniman bela diri dunia bawah menatap keluarga Song dengan getir. Mereka semua merasa sangat malu. Keluarga Song Tiongkok ingin bergabung dengan Netherflame. Kami berharap berbagai pakar dari Netherflame akan menerima kami. Kepala keluarga Song, Song Qingtian, berteriak ke arah pasukan elit di Asia, Netherflame, yang menduduki sebuah gunung. Hehe, keluarga lagu Tiongkok seperti apa tingkat kekuatan keluargamu? Ada total 13 gunung yang diselimuti energi spiritual seperti air terjun di sekitar Gunung Taibai. 5 kekuatan menduduki pegunungan ini. Di antaranya, Kripis Nake dan Gautama adalah 2 kekuatan terkuat dan mereka menduduki total 6 gunung. Netherflame menempati 2 gunung dan memiliki ahli Buding Rilem yang ditempatkan di tempat ini. Seorang lelaki tua dengan warna kulit agak gelap berdiri di puncak gunung, memandang rendah keluarga Song dan berbicara dengan nada menghina. Keluarga Song kami adalah kekuatan kelas 1 di dunia bawah dengan 3 ahli bawaan. Song Qingtian menunduk dan berkata dengan hormat. 3 ahli bawaan kalian benar-benar sampah. Namun, seluruh dunia bawahmu adalah sampah. Saya kira keluarga Song tidak seburuk itu. Datanglah kemari. Pria tua itu merasa sedikit jijik saat berbicara dengan Song Qingtian. Ya, Yang Mulia, keluarga Song kami akan melihat denominasi Netherflame sebagai pemimpin kami mulai sekarang. Agitasi melintas di mata Song Qingtian saat dia menjawab dengan tergesa-gesa. Bagus, bagus. Pria tua itu menunjukkan ekspresi puas. Sekelompok orang dari keluarga Song mendekati lelaki tua itu dengan ekstasi dan menurunkan sikap mereka sekali lagi. Di masa depan, kalian tidak bisa melawan perintah apapun dari Netherflame kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Jika ada tanah rahasia atau harta karun di Tiongkok, Anda harus segera melaporkannya kepada kami. Ya, keluarga Song kami tidak akan berani menentang Yang Mulia. Kami akan menerima instruksi dari denominasi Netherflame mulai hari ini dan seterusnya. Kepala keluarga Song segera menjawab. Datanglah kemari. Ya, sekelompok orang dari keluarga Song sangat gembira dan segera mulai berkultivasi di kaki gunung. Di bawah pembersihan energi spiritual,
semua orang dalam keluarga akan dapat mencapai alam bawaan dalam waktu 1 bulan. Jadi bagaimana jika mereka harus menjadi bawahan dari Nether Flame? Ketika berbagai kekuatan dunia bawah melihat keluarga Song duduk di bawah air terjun energi spiritual, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai ragu-ragu. Sekte King Feng kami bersedia bergabung dengan denominasi Gautama. Kami berharap denominasi Gautama akan menerima kami. Pada saat ini, pemimpin Sekte King Feng bertukar pandang dengan anggota manajemen sekte yang lebih tinggi sebelum berjalan maju tanpa emosi. Mereka berteriak dengan hormat pada pasukan internasional yang menduduki 3 gunung. Datanglah kemari. Kalian akan melihat denominasi Gautama kami sebagai penguasa kalian mulai hari ini dan seterusnya. Dalam waktu dekat, kalian semua akan menjadi bawahan dari denominasi Gautama kami dan tidak akan mengkhianati kami selama kalian hidup. Seorang lelaki tua dengan tatapan marah menoleh ke arah Sekte King Feng dan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Ya, sekelompok orang dari Sekte King Feng segera bergegas. Sekte Suan kami bersedia bergabung dengan grup ular menyeramkan. Sekte Teratai Gading kami bersedia bergabung dengan denominasi pembantaian anggun. Dengan seseorang yang memimpin, beberapa pasukan berteriak dengan hormat ke arah berbagai pasukan luar negeri, menyerah dan menjadi bawahan mereka. Adapun pasukan luar negeri itu, mereka senang menyaksikan perkembangan ini. Ada harta karun dan tanah rahasia yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok. Dengan mata di China, mereka hanya akan menguntungkan denominasi mereka tanpa kerugian apapun. Selain itu, mereka tidak perlu menyerahkan apapun untuk merekrut mereka untuk digunakan. Oleh karena itu, mereka sangat bersedia menerima kekuatan ini. Dalam waktu singkat beberapa menit, setengah dari semua kekuatan di dunia bawah telah memilih untuk bergabung dengan 5 kekuatan dari luar negeri. Ini membuat semua kekuatan lain di dunia bawah merasa sangat malu dan getir. Hais, sebagai klan suci Tiongkok, bagaimana mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan luar negeri Cek? Menyaksikan perkembangannya, Sui Huang menyerbu dengan marah. Xiao Kuanshan juga menggelengkan kepalanya saat dia membawa sesama anggota klannya pergi tanpa daya. Kami adalah iblis pada intinya dan tidak akan pernah mau menjadi budak orang lain. Seorang lelaki tua dari Rich Spirits berbalik tanpa emosi. Diabolisme kita hanya akan menerima orang lain yang mendengarkan kita. Tidak mungkin kami menerima instruksi dari orang lain. Setelah para ahli dari klan dan sekte suci pergi, kelompok dari sekte Duri dan Duri juga pergi. Seniman bela diri dunia bawah yang tersisa ragu-ragu untuk beberapa waktu dan akhirnya menghela nafas panjang. Kami tidak bisa berkultivasi di sini, namun mereka diizinkan. Dalam waktu singkat, seluruh dunia bawah akan berada di bawah kendali pasukan luar negeri. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dengan melankolis saat dia menuju pintu keluar. Beberapa orang bersedia menjadi pengkhianat tetapi ada juga beberapa yang tidak bersedia. Saat para ahli yang sombong itu pergi, para pembudidaya yang tersisa berada dalam dilema. Berkultivasi di bawah air terjun energi spiritual tidak hanya akan sangat meningkatkan ranah kultivasi mereka. Efek yang lebih besar akan membersihkan tubuh fisik mereka. Kultivasi mereka di masa depan akan lebih lancar dan fondasi mereka akan lebih kokoh. Meskipun pasukan dan seniman bela diri dunia bawah itu telah menjadi guk-guk pasukan luar negeri, imbalan yang akan mereka peroleh akan lebih mengerikan. Paling lama dalam sebulan, pasukan yang telah memilih untuk menjadi pengkhianat bagi pasukan luar negeri akan meninggalkan mereka yang telah memilih untuk pergi hari ini jauh di belakang. Meskipun tidak ada klan atau sekte suci yang bergabung dengan pasukan luar negeri, tidak butuh waktu lama bagi mereka yang harus mengambil alih klan dan sekte suci. Tragis. Tragedi dunia bawah dan Tiongkok. Setiap orang, bisakah denominasi angin hitam kita mendapatkan gunung? Pada saat ini, beberapa ratus orang terbang dengan kecepatan yang luar biasa. 2 ahli yang menakutkan berdiri di udara dan suara mereka yang mendominasi bergema di langit. Kekuatan asing lain yang kuat telah tiba. Apakah ini Gunung Taibai? Pada saat ini, di pintu masuk objek wisata, Met Taibai, Xiao Yu melihat dengan rasa ingin tahu ke tirai seputih salju yang membentang ke langit. Tirai putih sepanjang 1000 meter yang dimulai dari langit sangat megah dan indah. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Cahaya merah dan biru melintas di matanya saat dia menatap langit. Dia samar-samar bisa melihat dunia lain. Sebuah kuali besar yang sepertinya sudah ada sejak zaman kuno melayang di udara dan sepertinya menekan seluruh dunia. Biarkan aku bertanya pada Sekte Onak dan Duri. Xiao Yu dan Penatua Fang hendak menelepon pemimpin sekte dari Sekte Onak dan Duri. Namun, bahkan sebelum mereka mengeluarkan ponsel mereka, mereka melihat seniman bela diri yang sedih dari dunia bawah berjalan keluar. Itu Sui Huang dan klan Xiao. Lan King Yue melihat ke kerumunan dan berkata dengan ragu. Wang Xian memandangi kelompok seniman bela diri dari dunia bawah. Yang memimpin mereka adalah klan Sui,
klan Xiao, dan roh Rit. Lebih dari 1.000 orang mengikuti di belakang mereka dan masing-masing memiliki wajah muram. Sui Huang, Xiao Tua. Wang Xian berjalan ke depan sambil tersenyum setelah melihat mereka. Hah! Suara Wang Xian mengejutkan Sui Huang dan Xiao Tua. Seniman bela diri yang tersisa juga mengangkat kepala mereka dengan kaget. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka tertegun dan terdiam. Menguasai. Xiao Rang menyapa dengan ekstasi saat melihat Wang Xian. Apa masalahnya? Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan dengan senyum lembut. Melihat Wang Xian mendekati mereka, beberapa seniman bela diri mundur beberapa langkah secara naluriah. Bahkan pakar dan rilem dari Rich Spirit juga mundur selangkah karena ketakutan. Yang ada di depan mereka adalah eksistensi menakutkan yang telah memusnahkan separuh dunia bawah. Wang Xian, Sui Huang dan Xiao Tua sangat bersemangat melihat Wang Xian saat mereka buru-buru menuju ke arahnya. Xiao Yu, Penatua Fang. Pemimpin Sekte Tang dan Wakil Pemimpin Sekte Lei dari Sekte Duri dan Duri berjalan menuju Xiao Yu dan Penatua Fang dengan senyum lebar. Kedatangan Wang Xian dan geng langsung menjadi pilar pendukung bagi mereka. 5.000 seniman bela diri di belakang mereka tetap diam, memperhatikan mereka. Apa masalahnya energi spiritual seperti air terjun di sini? Berkultivasi di bawahnya adalah peluang besar bagi seniman bela diri manapun. Hanya sebulan kultivasi dan dunia bawah akan mendapatkan kembali masa puncaknya. Wang Xian terkekeh saat berbicara, menatap mata mereka. Wang Xian, kami diusir dari pegunungan. Pasukan luar negeri yang kuat itu tidak akan mengizinkan kami untuk berlatih di sekitar area ini kecuali kami menjadi antek atau bawahan mereka. Sui Huang menggelengkan kepalanya dengan getir, memperlihatkan ekspresi yang mengerikan. Mereka yang ada di belakang kami tidak setuju untuk bergabung dengan kelompok luar negeri itu. Sekarang, kita hanya memiliki seniman bela diri dari dunia bawah yang tersisa. Sisanya telah menjadi antek-antek pasukan luar negeri. Xiao Kuanshan menggelapkan ekspresinya. Dunia bawah terikat bersama untuk selamanya. Sekarang dunia bawah telah mencapai keadaan seperti itu, tidak ada ekspresi wajah mereka yang terlihat bagus. Oh, mereka berada di wilayah kita, dan mereka meminta seniman bela diri dari dunia bawah untuk tersesat. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Xian. Saat dia berbicara, dia menuju ke dalam. Minta mereka keluar dari wilayah Tiongkok. Sui Huang dan Xiao Kuanshan tercengang saat mereka dengan cepat melanjutkan, Wang Xian, pasukan luar negeri itu sangat menarik. Wang Xian memberi isyarat meremehkan. Kita akan melihat. Hiak-hiak. Tawa mengerikan datang dari belakang. Sui Huang, Xiao Kuanshan, dan yang lainnya terkejut saat mereka segera melihat ke belakang Wang Xian. Lebih dari 30 orang dipimpin oleh seorang pria parubaya, Mo Qinglong, yang mereka kenal, sedang berjalan di belakang Wang Xian. Tetapi mereka belum melihat sisanya. Ada 8 tetua yang tingginya kurang dari 1 meter, memegang belati di tangan mereka. Orang yang terkekeh adalah seorang lelaki tua, menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Semua orang merasakan jantung mereka berdetak kencang. Selain 8 tetua, ada pria parubaya dan tetua lainnya dengan wajah bertato tebal. Aura pembunuhan dan pembunuhan yang dipancarkan agak jelas. Tak satu pun dari pria parubaya dan orang tua ini terlihat normal. Sikap mereka membuat semua orang tidak nyaman. Seniman bela diri yang agak lemah itu bahkan lebih terperanjat. Sui Huang dan Xiao Kuanshan bertukar pandang saat mereka mengikuti di belakang Wang Xian. Raja Naga. Setelah melihat Wang Xian berjalan mendekat, 3 pakar dan rilem dari Rit Spirit dengan cepat memberi jalan kepadanya sambil membungkukkan diri dengan membungkuk. Ikuti aku. Kita tidak bisa membiarkan beberapa orang luar memamerkan kehebatan mereka di hadapan kita di wilayah kita. Wang Xian mengangguk dengan lembut dan berbicara dengan lembut. Ya, 3 ahli dan rilem dari Rich Spirit sedikit berhenti sejenak sebelum mereka menganggukkan kepala dengan pancaran cahaya di mata mereka. Lebih dari 5.000 seniman bela diri di sekelilingnya terkejut. Mereka mengambil inisiatif untuk memberi jalan kepadanya dan mengikutinya. Mereka semua bertanya-tanya tentang kelompok ahli aneh yang mengikuti di belakang Raja Naga. Aku ingin tahu dunia mana yang ada di Met Taibai. Wang Xian melihat ke arah Gunung Taibai di kejauhan saat dia berjalan ke sana. Dia membisikkan sesuatu yang tak seorang pun dari mereka bisa mengerti. Wang Xian, ada 6 pasukan luar negeri, termasuk yang baru saja tiba di Gunung Taibai. Di antaranya, ada lebih dari 10 pakar buding rilem dan hampir 40 pakar dan rilem. Sui Huang dan Xiao Kuanshan memberikan peringatan kepada Wang Xian di sampingnya. Wang Xian mengangguk sambil menjulurkan kepalanya sedikit, melihat pegunungan yang sedang dibersihkan oleh energi spiritual. Di puncak gunung duduk berbagai seniman bela diri. Beberapa dari mereka memancarkan aura yang mengesankan dari dalam. Bang, bang, bang.
Wang Xian memimpin kelompok seniman bela diri perlahan ke tengah pegunungan. Sampah dari dunia bawah ada di sini untuk diserahkan kepada kita menjadi bawahan kami, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Haha, kalian sebaiknya tunduk pada kami sekarang. Melihat lebih dari 5.000 seniman bela diri kembali lagi, sesepuh yang baru saja menyerang meneriaki mereka dengan arogan dari salah satu gunung. Wajahnya dipenuhi kesombongan karena dia baru saja membuat terobosan dalam tingkat kultivasinya. Apa yang dia katakan menggelapkan semua ekspresi dari seniman bela diri. Hehe, mendengar suaranya, semburat dingin muncul di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke puncak. Apakah kamu tahu di mana kita berada? Apakah kamu tahu di mana kita berada? Suara gemuruh meledak dalam radius 10 km, langsung menyiagakan semua seniman bela diri yang sedang berkultivasi. Siapa yang datang ke sini untuk ajalnya? Seorang lelaki tua pemarah langsung berdiri saat dia melayang di udara. Mereka yang mengganggu kultivasi kita akan mati. Seorang pria parubaya mengayunkan lengannya, dan pedang panjang muncul di tangannya. Di puncak tertinggi, para ahli dari Creepy Snake Group menyipitkan mata. Pada saat yang sama, pedang samurai mereka memancarkan cahaya dingin. Keluar dari Tiongkok, Wang Xian menatap para ahli yang melayang di udara tanpa ekspresi apapun. Suaranya menempuh jarak 10 km sekali lagi. Setelah mendengar suara gemuruh, semua seniman bela diri di belakangnya terguncang saat mereka memandang Wang Xian dengan hormat. Haha, keluar dari China, bisakah kalian mengusir kami? Sungguh mengejutkan melihat ahli Buding Rilem di tempat sampah seperti itu. Seorang lelaki tua tertawa histeris pada Wang Xian dari atas. Itu adalah Raja Naga. Itu Raja Naga. Dia di sini. Kedatangannya tidak terduga. Raja Naga ada di sini. Pada saat ini, para seniman bela diri dari dunia bawah yang telah menyerahkan diri mereka pada pasukan luar negeri terkejut saat melihat Wang Xian. Mereka menarik napas dingin dan berbicara dengan ngeri dengan ekspresi bengkok. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, pasukan luar negeri itu bingung. Siapa Raja Naga itu? Tanya para ahli dari pasukan dengan suara rendah. Dia adalah eksistensi yang paling menakutkan di dunia bawah. Kami dulu juga memiliki beberapa ahli Buding Rilem. Tapi mereka semua dibunuh oleh Raja Naga. Juga, dunia bawah tidak selemah yang kau lihat sekarang. Baru sebulan yang lalu, Sekte Naga yang didirikan oleh Raja Naga memusnahkan separuh klan dan sekte di dunia bawah. Kata seniman bela diri ini dengan gentar. 2 hari itu menandai hari tergelap di dunia bawah sebulan yang lalu. Mereka semua takut para ahli Sekte Naga muncul di depan pintu mereka. Raja Naga, semua ahli dari pasukan luar negeri berputar dan menatap tajam ke arah Wang Xian. Jadi saya mengerti. Kekuatan paling kuat di Tiongkok, Raja Naga. Hehe. Tapi jadi apa Anda ingin kami pergi dari sini? Peluang besar. Hari ini, saya mengumumkan bahwa ini akan menjadi wilayah kelompok ular menyeramkan. Seniman bela diri manapun dari dunia bawah yang tidak mau menyerah akan mati jika kau mengambil langkah. Hari ini, saya mengumumkan bahwa ini akan menjadi wilayah kelompok ular menyeramkan. Seniman bela diri manapun dari dunia bawah yang tidak mau menyerah akan mati jika kau mengambil langkah. Di atas puncak utama tempat air terjun energi spiritual berasal, 5 lelaki tua berdiri di titik tertinggi sambil menatap Wang Xian. Suara dingin mereka bergema di seluruh area. Raja Naga dari Sekte Naga. Jadi bagaimana jika dia telah memusnahkan separuh dunia bawah? Dikenal di seluruh dunia bawah. Terus di dunia bawah kecil ini, memang tidak ada yang harus ditakuti oleh kelompok ular menyeramkan mereka. Apa yang perlu ditakuti tentang penguasa dunia bawah yang sebesar kolam kecil? Jadi masih ada ahli Buding Rilem di dunia bawah ini. Ini benar-benar tak terduga. Tunjukkan pada kami kekuatanmu. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu bisa mendapatkan gunung. Seorang lelaki tua dengan pentungan tengkorak logam dari denominasi Gautama berteriak dengan suara rendah, pertahankan kesombonganmu. Jika tidak, hasil Anda akan menjadi bencana besar. Nak, tunjukkan kekuatanmu. Jika Anda lemah, tersesat saja. Tidak ada yang namanya wilayah dunia bawah. Jika tinjuku lebih besar, ini akan menjadi wilayah kita. Haha. Seorang lelaki tua meletakkan tangannya di belakang punggung sambil berdiri di puncak gunung dan berteriak dengan angkuh. Saat menghadapi Raja Naga dari Sekte Naga, tidak ada satupun pasukan luar negeri yang takut atau mau mundur. Meskipun Raja Naga dan Sekte Naga sangat menakutkan, itu hanya angan-angan mereka untuk menuntut semua kekuatan lain untuk tersesat. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Naga, mereka paling banyak berada pada level yang mirip dengan grup ular menyeramkan. Dimungkinkan untuk menempati 1 atau 2 gunung. Raja Naga masih belum memiliki kekuatan untuk meminta mereka semua pergi dari tempat ini. Itu benar. Tidak ada yang salah dengan keputusan kami. Bahkan jika Raja Naga dapat menempati 1 atau 2 gunung,
hanya mereka yang berasal dari klan Sui, klan Xiao, dan sekte Onak dan Duri yang diizinkan untuk berkultivasi di pegunungan ini. Tidak mungkin kita mendapat kesempatan. Di berbagai gunung, para seniman bela diri yang bergabung dengan pasukan luar negeri itu melihat ke bawah dan berkomentar dengan muram. Mereka sama sekali tidak menyesali keputusan mereka. Kakak Wang Xian, mereka terlalu kuat. Mengapa kita tidak menduduki satu atau dua gunung dulu? Melihat para lelaki tua yang menakutkan di berbagai gunung, mereka menyarankan dengan sungguh-sungguh. Wang Xian menggelengkan kepalanya, melihat sekelilingnya dan berkata, karena kalian tidak pergi, ini akan menjadi tempat pemakaman kalian. Bagaimanapun, ini adalah tempat peristirahatan yang cukup bagus. Hah, tanggapan Wang Xian mengejutkan semua orang di sekitarnya. Hehe, grup ular menyeramkan. Yang mulia ular menyeramkan Anda hampir membunuh saya di masa lalu. Saya akan mengumpulkan bunga hari ini. Membunuh adalah hal yang paling menyenangkan di dunia ini. Pada saat ini, roh naga, anak naga, dan para naga lain yang mengikuti Wang Xian akhirnya keluar. Suara-suara menakutkan datang dari mereka sebelum mereka menuju ke 13 gunung. Mo Qinglong sama-sama fokus saat dia menuju gunung tepat di depannya. Gemuruh. Dalam sekejap, 9 ahli Buding Rilem melepaskan aura mereka secara eksplosif dari tubuh mereka. Kekuatan mengerikan itu langsung mengguncang air terjun energi spiritual. Hehehehe, saatnya membunuh. Dragonians yang dibawa Wang Xian kali ini berasal dari kelompok pengembara di wilayah yang tidak teratur. Setiap anggota kelompok pengembara ini memiliki aroma darah menyengat yang melekat pada mereka. Kebrutalan dan pembantaian, meskipun menjadi naga, inti mereka tetap sama. Oleh karena itu, Wang Xian membawa serta Mo Qinglong. Dengan perintahnya dan Mo Qinglong untuk membatasi mereka, orang-orang ini tidak akan melakukan tindakan yang berlebihan. Apa? 30 ahli dari 6 kekuatan yang menduduki pegunungan terkejut melihat para ahli ini menyerbu ke arah mereka dengan aura yang menakutkan. Itu kamu, roh tua, mengapa kamu di sini? Bukankah Anda seharusnya berada di wilayah yang tidak teratur sejak kapan kamu menjadi guk-guk orang lain? 5 lelaki tua dari Kripis Snake Group menggeram ketika mereka melihat kurcaci tua itu mendekat. Ekspresi mereka juga berubah pahit dan suram. Aku, ayahmu, akan menguburmu di sini hari ini. Roh naga memberikan senyum menyeramkan dan belati di tangannya bersinar dengan cahaya hijau redup. Cahaya hitam berpendar di matanya. Kamu pasti merayu kematianmu sendiri untuk berani menyerang kita semua sekaligus. Membunuh mereka. Bajingan sombong ini mengejar kematian mereka sendiri. Para ahli dari 6 pasukan ini geram melihat Wang Xian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang secara langsung. Tak satu pun dari mereka yang memperhatikan dunia bawah Cina. Namun, mereka diremehkan oleh Wang Xian yang memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka dengan gegabah. Selain itu, yang mengejutkan mereka adalah bahwa ada 9 ahli Buding Rilem di antara para ahli yang menyerang mereka. Para ahli dari 6 kekuatan ini menarik wajah panjang dan menghadapi serangan dengan niat membunuh yang mengamuk. Pertempuran itu meledak tanpa tanda-tanda sebelumnya. Meneguk. Raja Naga masih mendominasi seperti sebelumnya. Menyerang 6 pasukan luar negeri sekaligus. Apakah ini keseluruhan kekuatan sekte naga mereka terlalu kuat? Mereka sebenarnya memiliki 9 ahli Rilem Buding. Tidak mengherankan bahwa sekte naga akan dapat memusnahkan Niu Shuang, Kaisar Qi, dan keempat lelaki tua sebelumnya. Kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah hanya bisa terkesiap saat mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang saat menonton. Ini 9 ahli alam pemula. Apakah ini kekuatan dari sekte naga jadi sangat kuat? Pada saat ini, para seniman bela diri yang telah menyerahkan diri mereka ke pasukan luar negeri benar-benar terguncang. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat firasat buruk dari sorot mata satu sama lain. 9 pakar rilem tunas dan 30 pakar dan rilem dari sekte naga melawan 15 pakar rilem tunas dan 40 hingga 50 pakar dan rilem dari 6 kekuatan. Ada perbedaan besar dalam hal jumlah ahli antara kedua belah pihak. Sekte naga pasti bukan tandingan 6 pasukan luar negeri. Namun, Raja Naga belum bergerak. Selanjutnya, Raja Naga telah menunjukkan dominasi yang sama seperti sebelumnya. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, mereka tidak yakin siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Beraninya kau berpikir untuk mengejek kami hanya dengan 9 ahli Buding Rilem. Tak satu pun dari Anda bahkan akan bermimpi untuk melarikan diri hari ini. Pria tua dari Kripis Snake Group itu penuh dengan niat membunuh yang kuat. Pedang samurainya diselimuti aura iblis hitam dan membuka tanda iblis yang membentang lebih dari 1000 meter. Gemuruh. Sebuah ledakan bergema melintasi langit dan air terjun energi spiritual saat energi spiritual tersebar seperti hujan. Hehe, roh naga, anak naga,
dan pakar alam pemula lainnya tidak takut meskipun pihak lain memiliki keunggulan jumlah yang luar biasa. Semuanya adalah ahli yang selamat dari pertumpahan darah. Sekarang setelah mereka memiliki garis keturunan naga suci, kekuatan mereka ditingkatkan sekali lagi. Semuanya memegang peralatan spiritual level 12. Ini dibuat khusus oleh Wang Xian. Dengan bahan-bahan yang ada, Wang Xian mampu menyempurnakan 20 peralatan spiritual level 12. Adapun peralatan spiritual level 11, dia memiliki bahan yang cukup untuk lebih dari 100 keping. Mati. Serangan menyeramkan, kejam, dan kejam diluncurkan oleh para naga. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada Mo Qinglong yang baru saja mencapai alam pemula. Kotoran. Mengapa seranganmu menjadi? Seorang lelaki tua yang berdiri di seberang Dragon Kid tercengang. Dia menatap senjatanya yang sekarang dipenuhi retakan dan rasa takut mulai muncul di dalam dirinya. Gur, Dragon Kid, yang memiliki ekspresi mengerikan, berteriak keras. Detik berikutnya, ilusi naga iblis besar muncul di belakangnya dan wajah mengerikan di atasnya bergetar. Pembunuhan dimulai sekarang. Wang Xian melihat pertempuran di langit dan menunjukkan senyum puas. Dia tidak perlu banyak bicara kepada pasukan luar negeri ini. Yang harus dia lakukan adalah membunuh mereka semua. Wang Xian tidak tertarik untuk menjawab atau mendengarkan kerincingan mereka. Karena mereka tidak akan pergi, maka mereka bisa tinggal di sini selamanya. Dengan naga level 9, kekuatan mereka, ditambah dengan peralatan spiritual, hampir tidak cukup untuk melawan 15 musuh dengan level yang setara. Namun, dengan adanya dia bisa langsung mengakhiri semua perkelahian. Wang Xian memutuskan untuk mendukung mereka dengan melakukan serangan. Dia ingin mengamati kekuatan para naga dan memberi mereka beberapa pelatihan. Ketika 5 pedang spiritual level 12 muncul di tangannya, dia melemparkannya ke udara dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, 5 pedang spiritual tetap diam dan menggantung diri mereka dengan tenang di udara saat mereka memancarkan energi yang mendominasi, menimbulkan ketakutan pada semua orang. Apakah Raja Naga akan menyerang? Astaga, 9 pakar Buding Rilem benar-benar bisa melawan 15 pakar Buding Rilem. 5 pedang spiritual dari Raja Naga juga siap menyerang. Kelompok pasukan luar negeri ini akan hancur. Raja Naga tetaplah Raja Naga. Para seniman bela diri dari dunia bawah di belakang Wang Xian sangat gembira melihat ini. Pada awalnya, mereka mengira Raja Naga paling banyak dapat menempati 1 atau 2 gunung. Sedikit yang mereka harapkan kekuatan Sekte Naga telah tumbuh ke tingkat yang begitu mendominasi. Raja Naga akan mengusir semua pasukan luar negeri. Lebih baik lagi, bunuh mereka semua. Karena Raja Naga tidak meminta kita untuk pergi, apakah itu berarti dia mengizinkan kita untuk berlatih di bawah air terjun energi spiritual itu? Salah satu pakar bawaan bertanya dengan sedikit sensasi. Beberapa orang di sampingnya mengangguk pelan. Aku ingin tahu kondisi apa yang dimiliki Raja Naga. Terus tidak apa-apa bahkan menjadi sekte tambahan dari Sekte Naga karena seluruh dunia bawah menjadi miliknya sekarang. Itu benar, mengingat kekuatan mereka saat ini, menyatukan seluruh dunia bawah sangatlah mudah. Beberapa artis bela diri berkomentar dengan lembut. Beberapa pakar bawaan bahkan mengangguk setuju. Bahkan jika Wang Xian meminta semua seniman bela diri di dunia bawah untuk bergabung dengan Sekte Naga, tidak ada dari mereka yang keberatan. 3 ahli dan rilem dari Rich Spirits mengangguk dalam diam setelah bertukar pandang. Suara mendesing. Pada saat ini, 5 pedang spiritual di udara menikam salah satu ahli alam Nether Flame Buding. Ledakan. Pakar Buding Rilem dari Nether Flame merasa ngeri. Raja Naga, apakah kamu bertekad untuk membuat musuh dengan Nether Flame? Ketika Nether Flame God tiba di sini, kamu akan mati dengan mengenaskan. Hehe, ini tempat pemakamanmu. Jika Anda ingin pergi, Anda hanya dapat melakukannya dengan membunuh anak buah Sekte Naga. Jika tidak, tetaplah di Tiongkok. Wang Xian melemparkan pandangan acuh tak acuh pada pasukan luar negeri dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Saudaraku, gunakan pedang spiritualmu untuk menikam lelaki tua berbaju mustard itu. Baru saja, dia membunuh salah satu murid Sekte Onak dan Duri. Kata Xiao Yu, menarik lengan Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke pria tua dengan pakaian mustard yang sedang mengepung seorang naga dengan ahli rilem buding lainnya. Dragonian itu terus mundur, karena dia benar-benar di bawah tekanan. Wang Xian melambaikan tangannya, dan 5 pedang spiritual langsung melesat keluar. Brengsek, penatua yang menyerang naga itu merasa ngeri saat dia terhuyung mundur dengan tergesa-gesa. Dia mengayunkan telapak tangannya, dan telapak mustard selusin meter menghantam 5 pedang spiritual. Desir. Namun, 5 pedang spiritual langsung menembus telapak tangan. Di bawah tatapan mengerikan pria tua itu, pedang menembus anggota tubuhnya, menghancurkan seluruh tubuhnya dengan energi yang mendominasi.
Ah! Jeritan terdengar saat ketakutan melintas di mata lelaki tua itu, memandangi 5 pedang spiritual yang menakutkan dengan ngeri. Sangat kuat, serang orang itu dan hentikan dia dari mengendalikan pedang spiritual. Seru salah satu pakar Buding Rilem dari Creepy Snake Group sementara sesosok hitam menyerang Wang Xian dengan segera. Suara mendesing. Namun, 5 pedang spiritual terbelah menjadi jutaan pedang secara instan, membayangi sosok yang masuk. Baka, 1. Sosok hitam itu meringis dan mengeluarkan raungan yang mengamuk. Ah! Ketika jutaan pedang menembusnya, sosok hitam itu mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Keempat anggota tubuhnya juga ditusuk oleh pedang spiritual, dan meledak. Ini mempermainkan. Bermain dengan mereka. Kelompok seniman bela diri dunia bawah melebarkan mata mereka saat mereka melihat Raja Naga menyeringai lebar. Mereka bergetar saat penampilan menakjubkan muncul di mata mereka. Ini konsekuensi bermain pang di Tiongkok. Seorang artis bela diri dari dunia bawah bertanya dengan tatapan kosong. Keempat ahli Buding Rilem dari Gautama denominasi tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka saat melihat pemusnahan satu ahli Buding Rilem. Bukannya Wang Xian tidak bisa membunuh ahli itu, tapi dia melumpuhkannya seperti mainan. Hal ini membuat mereka ketakutan. 4 ahli saling bertukar pandang dengan ekspresi mengerikan. Denominasi Gautama tidak ingin bertarung dengan Raja Naga. Kami akan meninggalkan China sekarang. Salah satu ahli dari Gautama denominasi menggelapkan ekspresinya dan berteriak dengan suara rendah. Sangat terlambat. Orang Cina adalah orang yang ramah. Kamu bisa dimakamkan di sini. Wang Xian terkekeh saat matanya dipenuhi dengan penghinaan. Berpikir untuk pergi bagaimana bisa semudah itu beraninya kau mengatakan kami orang sakit dari Asia Timur dunia bawah sampah. Xiao Yu mendengus dingin sambil menatap dengan wajah berseri-seri. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, para ahli dari pasukan luar negeri merasa hati mereka tenggelam. Dalam hal ini, pedang spiritual di tangan Wang Xian melancarkan serangan lain. Pedang air yang menyelimuti 5.000 meter dari area tersebut menembus 4 ahli Buding Rilem, dan mereka langsung lumpuh. Oke, sekarang kita 1 lawan 1. Ini jauh lebih adil. Mereka yang mengalahkan bawahanku bisa pergi. Selain itu, jangan pernah berpikir untuk kabur. Suara acuh tak acuh Wang Xian bergema lebih dari 10 km, menyebabkan rasa malu bagi semua ahli kelas tertinggi dari pasukan luar negeri. Dari pertempuran barusan, mereka terkejut menyadari bahwa ahli yang memancarkan aura pembunuh ini jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Mereka tidak akan pernah cocok untuknya 1 lawan 1. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat melarikan diri. Dengan kata lain, mereka akan dibunuh oleh lawan mereka. Dia mempermainkan kita. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di kepala mereka. Mereka telah tiba di sini dengan bangga dan harga diri, dan mereka menundukkan kepala mereka di awan, berpikir bahwa mereka ada di sini untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak beradab. Sekarang, mereka telah jatuh dari awan mereka. Rasa malu, marah, takut, dan sedikit putus asa adalah semua yang mereka rasakan. Mereka adalah pasukan luar negeri tempat kita menyerahkan diri. Kembali ke bawah gunung, para seniman bela diri dari dunia bawah yang telah menyerahkan diri mereka benar-benar membeku. Tuan mereka dipermainkan oleh ahli terkuat dari dunia bawah mereka. Raja Naga dari Sekte Naga. Mereka gemetar, tidak yakin apakah itu karena takut atau benci. Semua 6 pasukan utama luar negeri dan lebih dari 10 ahli Buding Rilem telah menemui ajal mereka di tanah ini yang, menurut pendapat mereka, membiarkan orang sakit di Asia Timur. Mereka telah menemui ajal mereka di dunia bawah yang mereka anggap sebagai sampah. Pertahankan satu hidup dari masing-masing kekuatan. Biarkan mereka kembali dan menyebarkan berita. Mereka perlu mempertimbangkan konsekuensinya sebelum memasuki Tiongkok di masa depan. 660.